Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas perubahan terbaru ya terkait dengan aturan penempatan, 3 kabar mendesak, cek kondisi P1, P2, P3 jelang 17 September perihal formasi terpusat di Dinas Pendidikan ya, sebagaimana yang ada di bahan rakor. Jadi apa yang admin tampilkan atau bawakan materinya pada hari ini itu bukan asal berita teman-teman, tapi ada dasarnya ya. Ada dasar yang kami dapatkan dari rakor Kemendikbudristek ya, bahwa formasi itu semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan. Dan tanggal 17 September akan dimulai pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Tentunya kita perlu mengecek ya kondisi P1, P2, P3 kira-kira potensinya lulus bagaimana ketika formasi itu terpusat di Dinas Pendidikan seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwasanya pengumuman seleksi sudah diumumkan oleh BKN ya, bahwa untuk pengumuman seleksi oleh masing-masing instansi pemerintah itu akan dimulai pada tanggal 16 ya, tanggal 16 September sampai dengan tanggal 30 September 2023. Kemungkinan besar Bapak Ibu ya, nantinya di tanggal 16 ya sampai tanggal 30 September yang diumumkan itu termasuk jumlah formasi di setiap daerah ya. Jumlah formasi misalkan daerah A menerima guru sekian, daerah B menerima guru sekian, meskipun sudah banyak daerah yang mengumumkan, tapi tidak semuanya Bapak Ibu ya, mungkin mereka menunggu informasi resmi dari BKN dan Kemenpan RB, seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk pengumuman seleksi nantinya oleh masing-masing instansi pemerintah Bapak Ibu dimulai tanggal 16 September sampai dengan tanggal 30 September 2023. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu juga memperhatikan ya terkait dengan hal ini. Bapak Ibu bisa mengetahui bahwasanya dari pihak BKN sendiri itu sudah memposting secara resmi tanggal pendaftaran seleksi P3K 2023 ya, termasuk P3K Guru 2023 itu dimulai tanggal 17 September 2023 sampai 6 Oktober 2023 Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya, dicatat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran seleksinya itu dimulai tanggal 17 September ya Bapak Ibu, 17 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini kita lihat aturan yang digunakan itu kemungkinan besar tetap Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Kenapa admin mengatakan seperti itu? Karena sampai sekarang itu belum ada Permenpan RB yang baru yang akan menggantikan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja unit jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Belum ada Bapak Ibu ya. Admin tidak katakan tidak ada, tapi belum ada. Kalau misalkan sudah ada, nanti kami akan memperbaharui informasi kami seperti itu ya. Yang mana di sini diberitakan yang paling penting ya jelang tanggal 17 September bahwasanya di pasal 22 di sini dikatakan ya Bapak Ibu harus antisipasi ini yang poin ketiga ya, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah atau satu jenis jabatan atau satu jenis jalur kebutuhan P3K, atau Bapak Ibu menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa dinyatakan gugur ya, bisa dinyatakan gugur. Makanya admin katakan satu NIK itu satu akun. Jadi
Jadi intinya kalau berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kalau Bapak Ibu sudah punya akun SSCSN di tahun 2021 2022, berarti di tahun 2023 kemungkinan besar Bapak Ibu tinggal login saja di SSCSN untuk mendaftar formasi. Tidak perlu lagi membuat akun karena satu akun satu nick. Kecuali kalau misalkan akun SSCSN Bapak Ibu itu diputihkan sehingga Bapak Ibu perlu mendaftar lagi, atau ada aturan baru yang mewajibkan Bapak Ibu mendaftar lagi akun SSCSN meskipun Bapak Ibu sudah punya akun itu, kalau misalkan tiba-tiba ada aturan baru. Tapi kalau tetap mengacu di Permenpan RB nomor 20, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat akun. Jadi intinya tunggu juknis resmi. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, pembuatan akun ya, langsung di pasal 23 ayat 3, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 Bapak Ibu ya, itu tidak perlu membuat akun SSCSN. Apa yang dilakukan ya? Tinggal melakukan pembaharuan data Bapak Ibu. Tinggal melakukan pembaharuan data dan mendaftar formasi menggunakan akun yang telah dimiliki. Itu berdasarkan pasal 23 ya, ayat 3 ayat 4 di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan ada aturan baru ya beda lagi ceritanya. Nah, ingat Bapak Ibu, ini di bahan rakor ya. Di bahan rakor itu sudah dikatakan di seleksi tahun 2023 nantinya formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Jadi formasi nanti ceritanya berkumpul di Dinas Pendidikan ya. Nantinya Dinas Pendidikan yang melakukan redistribusi penempatan apabila guru honorer dinyatakan lulus menjadi ASN, baik itu di sekolah induk maupun non induk. Apakah ada buktinya bahwa formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan? Ada Bapak Ibu, karena saya melihat salah satu file ya dari daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023. Di sini mereka sudah mengumumkan terkait rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara tenaga guru tahun anggaran 2003. Nah, dulu waktu tahun 2022 Bapak Ibu, kalau misalkan di sini jabatan, kemudian alokasi P3K, kemudian unit penempatan, biasanya tahun 2022 atau 2021 yang lalu kalau unit penempatan berarti nama sekolahnya, nama sekolah yang tertulis di pendaftaran. Tapi sekarang di tahun 2023 khususnya sampel dari pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023, jabatan, alokasi, dan unit penempatan itu tertulis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, bukan lagi nama sekolah penempatan. Jadi intinya formasi itu memang ada di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang melakukan redistribusi atau pendistribusian penempatan Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu kalau kita berdasarkan bahan rakor ini. Kalau kita berdasarkan bahan rakor ini dengan sampel formasi dari salah satu daerah di Indonesia. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Tapi ingat ya, hal ini bisa saja berubah karena kita memang belum mendapatkan juknis terbaru Bapak Ibu. Kita tunggu saja ya. Contoh misalkan ya, ini dari daerah Kabupaten Temanggung ya, dari 377 dari 12 P1 guru P1 tuntas, formasi ada untuk selain P1. Jadi Kabupaten Temanggung ini dipastikan guru P1-nya nanti bakalan tuntas dan nantinya itu akan ada formasi untuk selain P1. Jadi setelah penempatan P1 nantinya itu akan ada formasi untuk P2, P3 dan pelamar umum ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kira-kira kondisinya? Ya seperti inilah kondisinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan kondisinya seperti itu. Untuk penempatan ya, mengisi formasi P3K Guru 2023 tetap mengacu di tahun 2022 terkait dengan urutan kategori pelamar. Mulai dari guru lulus PG 2021, THK 2 ya. Jadi yang penempatan dulu adalah PG, guru PG 2021. Urutannya itu THK 2 negeri, PPG dan swasta. Itu tidak perlu membuat akun SSCSN dan tinggal login, mendaftar formasi dan menunggu penempatan. Logikanya harus bisa resum, ingat ya, harus bisa resum Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan P2 ya, P2 kemudian P3 ini mengikuti tes cat observasi. Nah, jadi
wajib resum juga. Ketika sudah resum maka bisa mengikuti tes chat observasi. Artinya apa? Artinya ada formasi. Nah, jika masih tersedia sisa formasi, lanjut lagi ke pelamar umum ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, bagaimana distribusi penempatannya nanti? Distribusi penempatannya itu ada di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi nantinya yang akan ditempatkan terlebih dahulu di sekolah-sekolah pada saat selesai tes P3K Guru 2023 adalah berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi yang dicarikan dulu formasi itu adalah P1. Apakah P1 ini ditempatkan di sekolah induknya? Nah, kalau misalkan di sini anggaplah sekolah ada kebutuhan dan ada guru induk P1, kemudian guru induk itu linier dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya, maka pemerintah akan mendistribusikan formasi di sekolah induknya. Maka guru induk ini bisa menjadi ASN di sekolah induknya. Jadi meskipun tidak ada kunci mengunci formasi, tetapi guru induk itu tetap diprioritaskan Bapak Ibu ya, tetap diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN. Nah, jadi intinya kalaupun misalkan P1 ini tidak memiliki kebutuhan di sekolahnya alias kelebihan guru, nantinya itu urusan dari Panselnas bersama Dinas Pendidikan untuk mengatur redistribusi penempatan Bapak Ibu ya. Intinya baik sekolah induk non induk tetap mendapatkan prioritas. Intinya Bapak Ibu harus bisa resum kemudian lulus. Itu intinya Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.